Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Luar biasa ya, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti kegiatan PJJ pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Oke, pada pagi ini Ibu akan menjelaskan tentang stop bullying. Stop bullying. Materi ini bertujuan untuk dapat memahami tentang bullying, bahaya perilaku bullying, serta berani melawan tindakan bullying. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, ada beberapa ice breaking ya. Coba di situ kalian bisa melihat gambar. Ada gambar apakah itu? Gambar binatang apa yang Anda lihat? Oke, kuda ya. Nah, coba ada berapa yang Anda temukan binatang kuda pada gambar tersebut? Nah, sementara ada yang Ibu hitung ada 18. Oke, 18 Anda temukan di mana saja? Sudah ketemu? Nah, ini ada 18. Kita hitung sama-sama ya. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 kuda yang ada pada slide tersebut. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi tentang bullying, ada beberapa persepsi ya. Dalam pergaulan di sekolah, sering kita jumpai perilaku siswa yang suka mengejek, memukul, mengintimidasi, memalak, memfitnah, dan sebagainya. Perilaku tersebut dikategorikan dalam perilaku bullying atau perundungan ya. Coba kalian bisa merasakan apakah kalian pernah diejek, pernah dipukul, pernah diintimidasi, pernah dipalak, atau pernah difitnah. Nah, itu berarti kalian sedang mendapatkan perlakuan bullying oleh teman kalian. Bullying ini sangat merugikan siswa yang menjadi korbannya, karena korban bullying akan merasa tidak nyaman. Ya, jelas kalau orang itu dipukul, diejek, pasti dia akan merasa nyaman. Dan dia juga merasa terancam, terganggu konsentrasi belajarnya, sampai pada ketakutan pada yang berlebihan ya. Kadang-kadang ada anak yang takut ke sekolah karena ternyata di sekolah dia pernah diejek atau pernah dipukul atau pernah dipalak atau pernah diintimidasi dan selanjutnya, sehingga dia ketakutan mau masuk sekolah. Jika tindakan bullying ini tidak dilawan, maka akan semakin merugikan banyak siswa yang menjadi korban bullying. Kemudian apa sih pengertian bullying itu? Ya, sering kita mendengar kata bullying, tapi sebenarnya mungkin kita belum tahu ya sebenarnya pengertian dari bullying itu apa. Bullying adalah salah satu bentuk dari perilaku agresi, jadi menyerang dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Nah, jadi biasanya perilaku bullying ini dilakukan oleh anak yang lebih senior, lebih kuat. Nah, dia merasa lebih kuat sehingga dia akan melakukan tindakan bullying terhadap temannya yang lebih lemah. Kemudian Victorian Department of Education and Early Childhood Development mendefinisikan bullying terjadi jika seseorang atau sekelompok orang mengganggu atau mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang, baik secara fisik, psikologis, mengancam properti, reputasi, atau penerimaan sosial seseorang, serta dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Jadi, bedanya agresi itu dilakukan hanya sekali. Tetapi kalau bullying, itu dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian apa saja jenis-jenis bullying? Ada 4 jenis bullying. Yang pertama adalah bullying secara verbal, kemudian bullying secara fisik,
Yang ketiga, bullying secara relasional atau sosial. Jadi ini anak ini di isolasi ya, atau diisolir istilahnya ya. Kemudian yang keempat, bullying elektronik atau cyberbullying. Kenapa sih bullying itu sering terjadi? Nah, ini ada beberapa sebab kenapa bullying itu bisa terjadi. Satu, bullying terjadi karena tradisi turun-menurun dari senior. Nah, ini sering terjadi pada kegiatan MOS ya. MOS itu biasanya ada kakak kelas 11, biasanya kelas 11 nih ya, yang suka melakukan tindakan bullying terhadap adik kelasnya yang kelas 10. Kemudian berikutnya, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, jadi kalau ketika MOS dulu ada anak yang pernah mendapatkan perlakuan bullying, maka kecenderungan dia juga akan melakukan balas dendam kepada adik kelasnya. Oh, awas nanti kalau aku di kelas 11, nanti aku juga akan melakukan tindakan yang sama pada adik kelasnya. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian ada perasaan ingin menunjukkan kekuasaan dan kekuatan atau superior. Ada seseorang tuh yang ingin menunjukkan rasa jago biar dianggap hebat, biar dianggap jago, biar ditakuti oleh temannya. Nah, ini dia melakukan tindakan bullying. Kemudian juga sebabnya ada karena kecewa. Kecewa karena orang lain tidak memperlakukan sesuai dengan yang diharapkan. Berikutnya, dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Nah, ini jadi ada anak yang dia merasa puas kalau dia bisa melakukan tindakan bullying terhadap orang lain. Ini kepuasan ya tujuannya. Yang terakhir adalah dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu atau geng. Nah, tentunya di kalangan remaja ini juga ada semacam geng. Nah, kalau gengnya itu dihina, otomatis dia akan melakukan tindakan bullying terhadap orang yang menghinanya. Kemudian apa dampak negatif dari bullying? Ternyata dampak bullying ini sangat mengganggu sekali atau membahayakan bagi yang mendapat perlakuan bullying. Dampak yang pertama adalah terganggu fisiknya seperti cedera, luka, sakit, dan sebagainya. Nah, ini jelas. Kalau anak itu dipukul, otomatis dia akan mengalami cedera, luka, dan sakit. Dampak berikutnya, tertekan psikisnya, kejiwaannya, seperti takut, cemas, tidak nyaman, resah, tertekan, dan gejala psikis lainnya. Takutan, depresi, dan seterusnya ya. Kemudian pergaulan sosialnya terganggu. Nah, anak yang mendapatkan perlakuan bullying, dia otomatis akan timbul perasaan minder. Kemudian dia juga menyendiri, grogi, pendiam, dan tertutup. Dampak yang keempat, ini otomatis terganggu prestasi belajarnya. Nah, karena dia takut di sekolah, tidak konsentrasi, nah otomatis belajarnya, prestasinya juga menjadi jelek. Karena tidak bisa konsentrasi belajar, malas mengerjakan tugas. Akhirnya ranking nilainya di kelasnya akan turun, atau bahkan lebih fatal lagi, dia tidak naik kelas. Nah, melihat dari dampak-dampak tersebut di atas tadi ya, kemudian cara mencegah bullying itu seperti apa? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mencegah perilaku bullying. Yang pertama, hindari membawa atau memakai barang-barang mahal atau uang yang berlebihan. Nah, jadi kecenderungannya kalau ke sekolah itu kalian membawa barang-barang yang mahal, kemudian uangnya berlebihan, nah otomatis ini akan memicu atau memancing orang untuk ya melakukan bullying. Karena ya itu ya, dia pingin barangnya mahal sementara dia nggak punya, dia punya uang banyak sementara dia nggak punya uang, akhirnya terjadi bullying, memalak, dan sebagainya. Berikutnya, jangan sendirian, terutama di tempat sepi. Nah, kalau di tempat sepi sendirian, nah ini otomatis nanti akan didatangi orang yang suka melakukan tindakan bullying.
Yang ketiga, hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Nah, kalau di sekolah tuh kita tahu bahwa oh si A itu kok suka melakukan bullying, merasa sok jago. Nah, kita jangan cari gara-gara lah ya. Yang keempat, jangan berada di dekat orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Jadi kalau kita kira-kira ada anak yang suka melakukan tindakan bullying, sok jago, nah itu sebaiknya kita menghindar saja. Cari teman yang lain saja yang tidak melakukan tindakan bullying. Yang kelima, kenali dan perhatikan pelaku bullying. Nah, ada ciri-cirinya ya. Kalau orangnya perilakunya kasar, suka memalak, suka ya melakukan bullying kan kelihatan itu ya. Kemudian jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun ya. Walaupun kalian dulu mungkin pernah dilakukan bullying terhadap temennya ya, kalau bisa tidak usah dendam. Jangan melakukan bullying pada adik kelasnya. Itu tadi mencegah ya. Sekarang kalau kalian dapat perlakuan bullying, apa kalian harus diam aja? Kan enggak kan? Otomatis kita harus melawan. Oke, bagaimana cara melawan bullying? Nah itu yang pertama, jadilah orang yang percaya diri dan tunjukkan ketahanan diri. Nah, bahwa kita tidak mau mengganggu dan diganggu. Nah ini kita harus tegas ya. Kita tidak mau mengganggu orang dan kita juga tidak mau diganggu. Kemudian sikap tenang saat ada yang mengganggu. Jadi jangan emosi. Kalau diganggu ya cool. Sikapnya cool aja, dingin aja, santai aja. Kemudian jangan biarkan emosi terpancing. Nah itu tadi, emosinya jangan terpancing ya. Yang keempat, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korban dan laporkan kepada guru BK ya, atau guru atau wali kelas atau siapa aja lah yang kalian temui. Yang kelima, lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari atau tindakan apapun sambil mencari pertolongan ya. Jangan hanya pasrah ketika kamu dibully oleh orang lain ya, harus melakukan tindakan perlawanan. Kemudian catatlah tempat, orang-orang yang terlibat dan jenis gangguan yang mereka lakukan dan laporkan kepada orang tua, guru atau pihak yang berwajib. Nah, itulah anak-anakku, kita harus berhati-hati terhadap perilaku bullying. Oke, karena sudah berakhir ya, kita akhiri saja dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.